Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah melewati Ramadan hari demi hari. Semoga sampai pada ujung Ramadan ini kita masih memiliki semangat yang kuat ya untuk terus menjaga ibadah kita sampai kepada puncaknya Ramadan dalam bentuk terbebaskannya kita dari api neraka. Mudah-mudahan kita dapat, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Hari ini saya akan sampaikan tentang bagaimana Al-Quran itu bisa menguatkan jiwa anak. Sebetulnya seluruh kandungan Quran itu berisi nasihat, dan salah satu nasihat yang cukup bagus yang bisa kita pakai untuk cara kita menguatkan jiwa anak adalah pada saat kita mempelajari nasihat Luqman. Saya sangat tertarik dengan bagaimana Luqman itu bisa memberikan nasihat kepada anaknya dengan luar biasa. Memang sebelum nasihat Luqman itu disampaikan, Allah itu menyampaikan bahwa Luqman itu adalah orang yang sampai kepadanya hikmah. Kenapa kemudian nasihat Luqman itu bisa diambil oleh Allah sebagai sebuah pelajaran yang akan disampaikan kepada seluruh manusia, itu karena Luqman adalah orang yang sampai kepadanya hikmah. Hikmah itu akan dimiliki oleh orang-orang yang sudah mempraktekkan kandungan Quran itu dalam kehidupan. Dan Luqman itu adalah orang yang sangat suka bersyukur, mudah sekali bersyukur. Nah, ini kepada para bapak ibu ya, khususnya bapak ya, saya ingin menekankan nasihat ini kepada para bapak karena kita mengambilnya Luqman yang notabene adalah seorang bapak. Untuk sampainya kita nasihat kita kepada anak ya dari bapak, itu berarti dua modal besar ini harus kita miliki, yaitu hikmah dan bersyukur. Ya, mudah-mudahan kita semua memiliki dua hal ini, sehingga kemudian kita bisa membentuk jiwa anak itu dengan baik. Nah, saya ingin sampaikan bahwa dari ayat-ayat Quran ini ternyata yang memberikan nasihat kepada anaknya itu bukan ibu ya. Biasanya kita itu menyerahkan urusan pendidikan anak, urusan menasehati itu kepada ibu. Nah, kalau ibu itu biasanya bahasanya itu terlalu kandungan yang dimaksud sedikit tapi kalimatnya sangat panjang, sehingga kadang-kadang di hadapan anak-anak itu kemudian tidak terlalu bekasnya, tidak terlalu nampak. Nah, nasihat itu lebih tepat kalau yang menyampaikan itu bapak. Oleh karenanya mohon kepada para bapak untuk terus mengasah jiwanya sampai kepada hikmah dan rasa syukur itu dimiliki, dan kemudian sampaikan nasihat itu kepada anak dengan cara yang bagus ya, dengan kalimat yang hikmah, sehingga kemudian apa yang kita maksudkan, apa yang kita harapkan terbentuk pada anak-anak kita itu kemudian benar-benar akan muncul. Beberapa nasihat Luqman kepada anaknya itu yang memang ini hal-hal yang pokok ya. Dan ketika disampaikan itu, ini urutannya itu luar biasa. Yang pertama yang diminta Luqman, yang dinasihatkan Luqman kepada anaknya itu untuk tidak berbuat syirik. Kenapa ini yang paling awal? Ya, karena memang syirik itu membentuk jiwa yang merdeka. Ya. Orang yang hanya mengabdikan diri kepada Allah itu dia fokus dan dia tidak hidupnya itu tidak akan terbebani dengan yang lain. Bagi dia kalau mau bahasa yang sederhana, apapun orang akan mengatakan, bagi kita ketika Allah ridho pasti akan kita lakukan. Sehingga satu-satunya yang bisa membentuk dirinya itu, satu-satunya yang mempengaruhi dirinya hanya Allah. Itu menjadi orang yang sangat merdeka. Ketika anak-anak kita disuruh untuk tidak syirik, sebetulnya kita sedang mengarahkan anak-anak kita untuk memiliki jiwa yang merdeka. Jiwa yang merdeka itu sangat besar ya, sangat besar pengaruhnya kepada karakter-karakter yang lain. Kalau anak itu sudah tidak merdeka, penuh dengan ketakutan, merasa terancam, merasa rendah diri, tidak berani menghadapi sesuatu atau seseorang,
itu berarti hati-hati ya kalau anak kita sampai memiliki hal tersebut. Dan salah satu yang harus ditekankan pada anak-anak ya memang untuk tidak berbuat syirik. Kemudian yang kedua, nasihat Luqman adalah untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah ini akan sangat efektif ketika bapak itu menyampaikan ya kepada anaknya bahwa itu bukan kebutuhan anak, tapi perintah Allah bahwa anak itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi bukan semata-mata kepentingan bapak kepada anaknya, tapi semata-mata pembentukan karakter bahwa Allah itu ridho ketika orang tua ridho. Sehingga ketika anak itu diminta untuk berbuat baik kepada orang tua itu, kita meyakinkan kepada anak-anak kita supaya Allah itu meridhoi seluruh langkah anak-anak. Dan nasihat Luqman yang berkaitan dengan orang tua itu beliau sampaikan bahwa terlebih kepada ibu. Nah ini sangat bagus kalau bapak itu bisa menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa berbuat baik kepada orang tua itu menjadi kewajiban, dan terlebih lagi kepada ibu. Ini pasti akan sangat besar pengaruhnya. Dan salah satu yang ditekankan oleh Luqman kepada anaknya itu karena ibu itu sudah payah ketika hamil dan ketika melahirkan. Nah ini kalau bapak itu bisa menyampaikan kepada anak-anaknya tentang hal itu, maka kita pasti akan dapatkan anak-anak kita adalah anak-anak yang santun, yang hormat, yang taat kepada orang tuanya, yang mencintai ibunya. Kemudian nasihat yang ketiga Luqman kepada anaknya adalah untuk meyakini bahwa pengawasan Allah itu besar ya, kuat ya. Artinya tanamkan pada anak-anak bahwa dimanapun dia berada itu Allah akan selalu mengawasinya. Sebesar apapun, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan itu Allah Maha Tahu. Ini tiga hal besar ini itu sangat memudahkan untuk kemudian pembentukan karakter yang lain. Yang pertama tidak syirik, yang kedua untuk berbuat baik kepada orang tua, dan yang ketiga adalah meyakinkan kepada anak bahwa Allah itu mengawasi, Allah Maha melihat. Itu penting untuk disampaikan ya. Nah nanti perintah-perintah selanjutnya itu menjadi sangat gampang ketika anak-anak kita itu sudah terbentuk tiga hal yang awal. Nasihat Luqman kepada anaknya yang keempat itu berisi tiga hal. Yang pertama berkaitan dengan ibadah, diminta untuk menegakkan sholat ya. Ini penting ya, orang tua itu harus menekankan kepada anaknya untuk melakukan sholat. Sekarang ini ada gerakan-gerakannya di kampus ya, yang mengajarkan kepada anak itu mereka tuh dijejali pikirannya bahwa hanya melakukan segala sesuatu itu yang bisa memberikan kemanfaatan ya, baik kepada dirinya maupun kepada orang lain. Dan itu yang diantara yang disampaikan itu, sholat itu menurut mereka tidak memiliki kemanfaatan. Sehingga kemudian sebagian mahasiswa ini saya mendapat kabar dari seseorang yang anaknya sudah tidak mau lagi sholat, padahal anak-anak muslim, keluarga muslim yang taat, tapi anak-anaknya nggak sholat itu karena mereka punya pikiran tidak ada kepentingannya, tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaat yang bisa diambil dari sholat. Nah ini bahaya ya, sebetulnya sholat itu bentuk ikatan yang sedang dibangun oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Dan itu penting sebetulnya ya, agar orang tuh punya ikatan terus menerus kepada Allah. Nah ini orang tua, bapak khususnya, tolong sampaikan, nasihatkan kepada anak, contohkan kepada anak tentang sholat ya, untuk menegakkan sholat dalam hidupnya. Masih di nomor 4, masih di ayat yang sama, Luqman juga menasihatkan supaya punya konsentrasi dalam hal mengajak orang kepada kebaikan, mencegah dari yang mungkar ya. Jadi sebetulnya itu inti dakwah ya. Luqman sedang berharap anak-anaknya itu punya kepedulian ya terhadap lingkungan, sehingga ketika orang itu tidak punya sensitivitas terhadap kebaikan itu bahaya ya. Nah ini diharapkan anak Luqman ini menjadi orang yang selalu mengajak orang lain untuk berbuat baik. Tentu saja ketika orang itu mengajak orang lain berbuat baik, tentu saja dia pasti sudah mengawalinya dari dirinya. Juga diminta untuk nahyul mungkar. Nahyul mungkar itu mencegah orang dari perilaku mungkar. Nah ini
kadang-kadang sebagian orang tuh sudah tidak punya kepekaan terhadap hal ini karena merasa itu bukan urusan saya, yang penting keluarga saya baik. Padahal sebetulnya ketika lingkungan itu tidak mendukung kebaikan keluarga kita, itu potensi melemahkan kepada keluarga kita akan besar ya. Ketika kemungkaran itu terjadi di mana-mana, itu pasti akan menimpa keluarga kita. Nah, ini pendidikan anak sekarang ini kan harus kita waspadai ya, dalam tanda kutip. Saya itu kalau membaca kasusnya Mario Dendi itu agak prihatin gitu. Itu anak umur 15 tahun dengan anak umur 17 tahun dengan anak umur 19 tahun ya. Yang 15 tahun itu awal terjadinya kasus penganiayaan itu karena laporan dari seorang gadis yang berusia 15 tahun bahwa dia diperkosa ya oleh Davidnya, dan ternyata dibukti di pengadilannya tidak terbukti, dan kemudian tersulut ya, pacarnya itu yang namanya Mario Dendi itu tersulut dan kemudian menghajar sampai kemudian kasusnya viral. Ini ya, maksud saya kita hidup di zaman seperti ini ya, di Indonesia yang tidak sedang baik-baik saja ya, ada kondisi seperti itu. Itu anak usia 15 tahun, anak usia 17 tahun dan 19 tahun ya. Oleh karenanya bahwa ketika Luqman menasihatkan amar ma'ruf nahi munkar itu sebetulnya sesuatu yang sangat tepat untuk disampaikan, supaya anak-anak kita itu menjadi anak yang suka kepada kebaikan, anak-anak kita itu tidak suka kepada hal-hal yang mungkar, dan kemudian dia konsentrasi untuk orang lain. Nah, masih dinasihati ayat yang sama itu, setelah diperintahkan sholat, diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar, itu juga diminta untuk sabar, karena memang penegakan dua hal ini itu butuh kesabaran. Menghadapi orang yang kadang-kadang nggak suka ketika diingatkan itu butuh kesabaran. Nah, ini nasihat Luqman yang di ayat yang salah satu yang memuat tiga hal: suruh sholat, suruh punya kepedulian terhadap orang dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar, dan diminta sabar. Kemudian nasihat yang akhir itu adalah disuruh rendah hati, jangan sombong, jangan memandang orang itu, meremehkan orang, jangan angkuh dalam bertindak ya, sampai dalam bentuk berjalan ya. Sampai kalimat terakhirnya di nasihat ini adalah waqsid fi masyika waqdud min sautik ya. Suruh sederhana dalam berjalan, suruh lembut dalam bersuara. Ini menunjukkan orang yang berbentuk karakter baik ya, karakter santun, karakter lembut, dan kemudian dia tidak sombong di hadapan orang. Nah, ini perlu kita tekankan kepada anak-anak kita, bahkan sampai urusan jalan, urusan berbicara itu urusan karakter ya. Anak-anak kita coba dilatih untuk jalan tuh ya jalan gitu, bukan jalan yang dibuat-buat, jalan yang apalah ya. Waqsid fi masyik ya, sederhana ya, suruh sederhana dalam berjalan, suruh merendahkan suara. Sebetulnya itu karakter orang santun ya, yang sedang dibentuk, dan saya yakin Bapak Ibu akan berbahagia ketika mendapatkan anak-anak itu taat beribadah dan memiliki akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita semua punya konsentrasi yang tinggi dalam pembentukan karakter anak, dan tujuan utama kita adalah Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.